Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berharga ini untuk berdiskusi tentang perkembangan media massa, khususnya radio dan televisi, seperti pengaruhnya terhadap pola perilaku generasi milenial. Hadirin sekalian, media massa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dari radio, televisi, hingga platform digital. Media tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat, terutama generasi milenial yang tumbuh bersama teknologi. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami fenomena ini dengan lebih dalam. Pertama, mari kita lihat perkembangan media massa saat ini. Radio dan televisi yang dulunya menjadi sumber utama informasi dan hiburan, kini menghadapi tantangan dari era digital. Generasi milenial tidak lagi menjadi audiens pasif. Mereka aktif memilih media yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Berdasarkan teori use and gratification atau UGT, audiens tidak hanya menerima konten secara pasif, tetapi mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan spesifik medianya sendiri. Misalnya, banyak milenial yang lebih suka menonton tayangan televisi secara streaming on demand atau mendengarkan melalui aplikasi digital radio. Hal ini menunjukkan bahwa milenial menuntut fleksibilitas, personalisasi, dan interaktivitas dalam mengonsumsi media. Lalu selain itu, teori kultivasi menunjukkan bahwa media massa, terutama televisi, memiliki peran dalam membentuk persepsi dan norma sosial. Tayangan yang secara terus-menerus disajikan di televisi atau radio dapat memengaruhi cara generasi milenial memandang realitas, gaya hidup, hingga hubungan sosial. Misalnya, konten yang menampilkan pola hidup konsumtif atau konflik sosial dalam membentuk pandangan audiens terhadap dunia di sekitarnya. Data terbaru dari penelitian lokal menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial banyak mengakses media digital, televisi dan radio tetap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan memberikan hiburan. Misalnya, selama pandemi, penggunaan televisi swasta meningkat sebagai sumber informasi dan hiburan. Sementara, radio digital juga menunjukkan peningkatan pendengar yang aktif melalui aplikasi streaming. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa radio dan televisi masih relevan, tetapi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan audiens milenial. Kreativitas dalam menyajikan konten, interaktivitas, dan kemudahan akses menjadi kunci agar media tradisional tetap diminati generasi muda. Hadirin yang saya hormati, perkembangan media massa adalah cerminan dari dinamika masyarakat dan perilaku generasi yang mengonsumsinya. Radio dan televisi, meskipun berada di era digital, tetapi memiliki peran yang tetap penting bila mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan milenial. Sebagai mahasiswa dan calon komunikator, kita perlu memahami pola perilaku ini agar mampu memanfaatkan media secara bijak dan aktif. Akhir kata, mari kita gunakan media tidak hanya untuk hiburan atau informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter yang positif. Semoga kita semua dapat menjadi audiens dan produser media yang cerdas dan kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.